Lu ngomongin tentang satu bidang aja misalnya, tentang corruption aja udah. Oh banyak banget. Korupsi dari tingkat keluarga sampai korupsi tingkat, ya jangan nggak usah terlalu tinggi presiden ya. Korupsi tingkat kepala desa aja gitu kan. Itu aja banyak banget yang bisa kita gali. Jadi kan film si Children of Heaven ini kan film dari Iran ya? Ya. Kenapa akhirnya tuh mau ikut, bisa dibilang mau ikut jadi sutradara, padahal kan isu-isu di Indonesia juga banyak yang bisa diangkat gitu loh. Kenapa harus mau mengadaptasi film ini? Ya sebetulnya di alam bawah sadar saya gitu kan, saya itu pengen sekali film Indonesia itu diisi oleh semuanya itu film original story, ya kan? Karena banyak sekali cerita-cerita yang berkembang di Indonesia. Lu ngomongin tentang satu bidang aja misalnya, tentang corruption aja udah. Oh banyak banget. Korupsi dari tingkat keluarga sampai korupsi tingkat, ya jangan nggak usah terlalu tinggi presiden ya. Korupsi tingkat kepala desa aja gitu kan. Itu aja banyak banget yang bisa kita gali. Tetapi kenapa? Lagi-lagi emang kembali lagi brand film Indonesia itu belum semasif. Sebenarnya belum semasif sebagaimana film Amerika gitu kan. Kalau misalnya kita ke bioskop tanya, kita nonton yuk, nonton film apa? Nonton film Indonesia, tapi Indonesianya telan nih. Tapi kalau kita menonton film apa, dia sebut judul bahasa Inggris gitu kan, itu kayaknya keren gitu kan. Itu yang terjadi. Ya kan. Terus kalau misalnya lagi nongkrong gitu kan, nonton film apa? Yuk kita nonton film Indonesia loh. Ngapain sih nonton film Indonesia? Kampungan banget. Ada yang seperti itu. Ya, kelas menengah yang di daerah kota-kota besar ya kan. Kota-kota besar dalam hal ini bukan Jakarta ya. Semarang saja atau Jogja yang bagian daerah elit itu tuh masih ngomong kayak gitu. Jogja loh ini. Ya kan masih ngomong kayak gitu. Ngapain ya gua nonton film Indonesia? Ya kan. Mending gua nonton film Hollywood gitu loh. Jadi masih ada kata kayak gitu. Sehingga brand film Indonesia itu tuh belum semasif itu, belum diterima itu. Karena itu makanya kita membutuhkan brand pendamping, yaitu cerita viral atau cerita yang sudah dikenal dulu di masyarakat, sehingga pada saat ditanya lu mau nonton film apa, yang disebut adalah bukan film Indonesianya, tapi yang disebut adalah film itunya. Mau nonton film apa? Gue mau nonton film Miracle in Cell, gue mau nonton film Children of Heaven, film Children of Heaven kemarin dapat Oscar itu ya? Iya sekarang ada versi Indonesianya. Jadi Indonesianya disebut terakhir. Ya suka apa tidak suka, begitulah kondisinya. Dan kami lagi berusaha untuk membangun brand film Indonesia itu dengan baik agar supaya nanti film Indonesia yang muncul itu adalah film-film original semuanya. Tapi memang kondisi seperti ini nggak cuma terjadi di Indonesia, terjadi di Amerika juga. Lihat film Amerika sekarang yang box office apa? Yang ada brandnya, ya entah itu Marvel lah, entah itu DC, ya nggak sih? Iya. Film yang original gitu kan. Ini aja Rambo aja mau di remake, ya kan? Banyak sekali udah muncul remake karena apa? Ya karena memang kondisi film di dunia itu memang sedang butuh penonton, ya kan? Untuk membawa penonton keluar dari rumah datang ke bioskop. Coba aku nanya, ke bioskop terakhir kapan? Kemarin pas Lebaran, nonton film Lebaran itu pun maraton. Karena ada momen kan, coba. Tapi kan tidak tiap hari kan, habis pulang sekolah, habis pulang sekolah, yuk nonton nggak ada. Habis pulang kerja yuk nonton. Nggak kayak di India. India itu nonton udah kayak ibadah. Iya, jadi dia dapat gaji, ya kan? Kalau kita dapat gaji, pasti dibeliin pulsa itu udah pasti, ya kan? Tapi di sana pulsa yes, bioskop yes. Karena itu makanya nggak nonton bioskop itu kayak dunianya kurang. Kayak kita kalau nggak makan nasi kayaknya belum makan. Itu di India, tapi di Indonesia nggak nonton filmnya banyak. Gue nggak nonton film nggak patean, gue nggak nonton film nggak mati kan gitu sekarang. Karena itu makanya kita sebagai orang film betul-betul harus punya PR untuk nge-grab atensi penonton dengan cara apa? Ya cari sesuatu hal yang yang udah punya brand gitu. Nah, tahun ini kan yang naik kan brand yang dapat box office kan yang udah punya brand, ya kan? Agak lain, ya kan agak lain dua. Ada brandnya yang kemarin, ya terus kemudian Danur.
ya kan. Nah, tapi meskipun ada brand-brand yang naik, film-film yang box office ada brandnya, tapi film-film yang original alhamdulillah muncul, gitu kan. Kayak Alas Roban muncul ini nanti, terus kemudian ada film yang tadi drama Senin Harga Naik, terus kemudian ada Tunggu Aku Sukses Nanti, gitu kan. Itu menggairahkan, tetapi kalau disuruh memilih, sebetulnya ya saya lebih memilih untuk membuat original Mas daripada untuk membuat remake seperti ini. Tetapi industri ini harus ada yang berkorban gitu loh. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin soal Children of Heaven kayak gitu, Mas Hanung, apa kalau misalnya mungkin untuk mengingatkan kembali penonton, kenapa sih harus nonton ini dan sinopsisnya tuh apa kayak gitu loh, dan apa yang ngebedain antara versi aslinya dengan versi Indonesianya kayak gitu, karena kan ini adaptasi kayak gitu loh. Jadi ini film itu tentang Ali, ya kan? Ali punya adik namanya Zahra, ya kan? Kehidupan mereka itu miskin, ya kan? Nah, kehidupan miskin yang bahkan sepatu tuh hanya punya satu, gitu. Tiba-tiba Ali itu diminta tolong adiknya untuk mereparasi sepatunya yang rusak di pasar, ya kan? Pada saat mau pulang, sepatunya hilang, ya kan? Nah, hilangnya secara tidak sengaja, bukan dihilangin sama dia, hilangnya secara tidak sengaja. Nah, gara-gara hilang, makanya adiknya kan bingung, saya harus pakai sekolah harus pakai sepatu apa, dan mereka tidak berani ngomong sama orang tuanya karena takut takut nyusahin orang tua, karena orang tuanya lagi dalam keadaan memang keadaannya miskin, nggak punya uang apa segala macam. Maka kemudian dua anak ini mencoba untuk berstrategi gimana caranya agar supaya si adik ini bisa ke sekolah menggunakan sepatu. Akhirnya tukeran sepatu. Ya kan, tukaran sepatu. Sampai kapan tukaran sepatunya? Sampai ada satu kesempatan bisa mendapatkan sepatu baru. Kapan itu? Ya kan? Belum tahu, ya kan? Nah, tiba-tiba di sekolah ada lomba maraton. Ini menariknya buat saya. Menariknya karena apa? Karena versi originalnya ini buat saya sangat jenius sekali. Jadi lomba maraton, ada maraton, hadiahnya dapat sepatu, tapi untuk juara 3. Juara satunya kamera foto, juara 2-nya skateboard, juara 3 sepatu. Jadi si anak ini ikut maraton tidak untuk juara 1, tapi untuk juara 3. Itu kan buat saya ini sangat ironis sekali, gitu kan. Jadi sebuah ironi atas orang-orang yang berusaha survive karena kondisi, ya kan? Karena kondisi yang sangat terbatas apa. Nah, ini yang buat saya harus saya adaptasi di Indonesia untuk saat ini, karena ini pas sekali. Artinya sesuai, cocok dengan situasi Indonesia sekarang yang dimana angka kemiskinan mulai naik, nanjak, banyak sekali orang yang di tengah kota besar itu ada yang miskin, ada yang bahkan nggak bisa makan, gara-gara nggak bisa makan, maka kemudian dia sampai menyabung nyawanya. Ada anak kecil meninggal ketabrak truk gara-gara jualan tisu, dan tisunya itu gara-gara dia nggak makan sejak kemarin, sejak 2 hari yang lalu, ya kan. Nah, itu kan suatu hal yang miris sekali kan. Nah, di sini menariknya adalah di dalam film Iran itu kita tidak menampilkan ratapan, gitu kan. Jadi tidak meratapi, aduh kita miskin apa gitu, enggak, ya kan. Tapi justru menghadapi kemiskinan atau keterbatasan itu dengan rasa percaya diri dan keberdayaan. Itu yang pengen saya sampaikan di film ini. Indonesia itu dalam kondisi memang sedang tidak baik-baik saja, ya kan. Tadi saya bilang kemiskinan naik, ya kan. Karena itu makanya apa yang harus kita lakukan? Meratapi, mengemis, enggak. Yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk tetap berdaya. Derajat kita, hak kita, ya kan, tetap tidak kita jual, ya kan. Tapi kita tetap berupaya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Karena ketika kita menjual hak kita, menjual kehormatan kita, ya kan, maka kita akan kita seolah-olah kita sedang kehilangan pegangan, kehilangan Tuhan. Padahal kan kita kan negara agamis, ya kan. Harusnya kita percaya bahwa Tuhan masih ada di sekitar kita, gitu kan. Dan mestinya para ulama-ulama ustadz itu memberikan sikap yang seperti itu, gitu kan. Ayo kita tetap berdaya, ya kan, meskipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, karena itulah maka kemudian ketika saya mendapatkan tawaran untuk membuat film ini, saya merasa bahwa ini film yang harus saya buat. Bahwa ini bukan original,
Betul, tetapi spirit yang ada di film ini akan saya adopsi seolah-olah ini memang original dari Indonesia. Itu sih sebenarnya, makanya saya nggak sabar pengen saya segera rilis. Oke, tapi sebelum jauh ke situ saya mau ke Jared dulu kali ya, Mas Hanung. Jared, kalau awal dapat tawaran ini gimana sih? Casting dulu apa ditawarin apa gimana sih Jared? Biasanya aku itu ikut casting mencari Ali dan Zara ya. Oh ya. Oke. Jadi kita buka kayak open casting, Iya. ya kan. Dan Itu berarti dia setelah mendaftar. ditunjuk Mas Hanung jadi sutradara, baru ada casting itu, Iya. dan akhirnya terpilih. Ya, karena sulit sekali karena kan kita gimana cari pemain anak-anak yang apa ya, yang masih natural gitu kan, yang kadang-kadang sekarang banyak sekali yang kita ngelihat anak-anak itu kalau acting tuh kayak nggak natural. Hai, nama saya adalah ini, saya ini seolah-olah kayak di setting ya ini, gitu kan. Nah, saya pengen ada sesuatu hal yang baru aja, maka kemudian ketemulah si dia ini. Alhamdulillah ya. Dari sekian banyak, dari berapa banyak Mas kalau misalnya boleh tahu pada saat casting itu? Mas Banyak ingat di nggak? atas 200 waktu itu. Oh iya. Iya, banyak di atas 200. Prosesnya berarti panjang ya? Panjang, cukup panjang waktu itu. Dan dari berbagai macam kota. Berarti Gitu. dicekin satu-satu gitu. Wah, anak ini gimana, anak ini gimana. Iya, dicekin satu-satu. Capek. Udah. Jadi ketemu sama kamu itu, wah, itu suatu hal yang anugerah banget. Ini dia, ini gitu. Itu kayak kita nemuin sesuatu. Kamu, adik kamu, Zahra itu, aduh gitu kayak. Tapi sebetulnya kalau aslinya anak ini tuh Zahra ya, terutama Zahra ya, itu secara umur itu tuh sebetulnya dia belum bisa menulis. Oh. Secara umur, memang sekolahnya memang belum mengajarin menulis gitu kan. Iya. Tapi kalau saya nyari anak yang memang sesuai sama film aslinya, ya kan, yang bisa nulis, bisa apa segala macam. Anak sekarang tuh bongsor-bongsor. Iya benar. Jadi nggak lucu gitu. Jadi Zahra itu tuh pada saat syuting adegan menulis, udah kita siapin, diajarin dulu gimana caranya kamu udah bisa nulis. Aduh gitu.